Itulah yang saya sebutkan di awal. Prabowo Subianto dengan kabinet merah putih punya segala instrumen untuk menuntaskan semua persoalan ini. Halo, selamat datang lagi di YouTube channel kami. Nah, apakah kalian tahu Adi Prayitno? Beliau merupakan pengamat politik yang dimana Adi Prayitno mengatakan bahwa di era pemerintahan Presiden Prabowo sangat gercep sekali dalam menangani kasus korupsi. Dimulai dari judi online, kemudian ada juga Tom Lembong yang menjadi tersangka dugaan kasus impor gula. Menurut Adi Prayitno, Presiden Prabowo memiliki paket komplit secara keseluruhan, dimulai dari beliau merupakan ketua umum sebuah partai, kemudian beliau juga memiliki hubungan internasional sangat luas, sehingga Presiden Prabowo tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Nah, untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan video berikut ini. 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang lalu kita selalu berharap bahwa memang penegakan hukum itu terjadi seadil-adilnya di negara ini. Jadi kalau hari ini misalnya kita menyaksikan begitu banyak persoalan-persoalan hukum yang kemudian ini muncul ke publik, diusut hingga tuntas, ya tentu layak kita apresiasi. Sekecil apapun dosa politik, perbuatan-perbuatan yang dinilai melanggar hukum memang harus dieksekusi, harus ada punishment-nya. Cuman kan yang menjadi ramai tentu saja ini kasus 2015-2016. Yang kedua tentu pertanyaannya adalah apakah kebijakan politik itu yang dibuat oleh kementerian tertentu bisa diadili atau tidak. Dulu kan juga ada persoalan buyout Century. Ya. Kalau tidak salah SBY sempat mengatakan sebuah kebijakan itu tidak bisa dipidanakan dan tidak bisa dieksekusi sebagai sebuah teman hukum yang cukup serius. Nah, pertanyaan kemudian menjadi ramai karena persoalan impor ini kan tidak terjadi hanya pada satu menteri. Ya. Bagaimana dengan menteri-menteri yang lain, dan bukan hanya Kementerian Perdagangan. Apakah kementerian yang lain tidak berpotensi melakukan sesuatu yang juga merugikan negara? Artinya apa? Ketika persoalan Tom Lembong ini dianggap semacam oase untuk menegakkan persoalan hukum di kita, maka persoalan-persoalan yang dinilai serupa terkait dengan kebijakan, terkait dengan impor juga harus dibuka secara transparan. Bahwa yang disebut dengan korupsi itu kan tidak harus memperkaya diri, tapi juga misalnya merugikan negara. Tinggal kita cek, apakah kebijakan-kebijakan yang lain yang dibuat oleh pejabat publik, sebut saja menteri-menteri yang lain, yang selama ini juga merugikan negara, apakah bisa dieksekusi sebagai bagian dari tindak pidana korupsi? Kan ini yang sebenarnya kenapa orang seperti Habibur Rahman harus bicara kepada publik. Supaya apa yang terjadi hari ini, persoalan Tom Lembong ini clear persoalan hukum. Tidak ada sangkut pautnya dengan persoalan-persoalan yang lain. Inilah yang sedang kita tunggu ke depan. What's next setelah Tom Lembong? Kalau kasusnya hanya berhenti pada Tom Lembong, wajar kalau kemudian banyak orang yang berspekulasi bahwa seakan-akan Tom Lembong ini hanya target man dan tidak yang lain. Kan itu. Karena kan banyak peristiwa yang serupa, peristiwa yang sama, merugikan negara. Tapi kok juga tidak dianggap sebagai bagian dari persoalan-persoalan yang harus dijerat dengan pasal korupsi atau melawan perkara-perkara hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan persoalan hukum menurut saya memang menjadi cukup serius ya di pemerintahan Prabowo dan Gibran untuk terus disupport ya supaya ini klimaks dan tuntas. Misalnya soal judi online, ini kan cukup meresahkan, Pak. Judi online itu bukan hanya di sini tapi juga di sana, di pelosok-pelosok desa. Di kampung saya di paling ujung Pulau Madura, itu kan juga fenomena judi online kan terjadi dan cukup marak. Ini yang saya kira menjadi oase sebenarnya soal bagaimana perbuatan-perbuatan yang selama ini meresahkan masyarakat, merugikan secara hukum, dan ini tidak produktif untuk membangun bangsa dan negara, memang harus selesai. Termasuk soal jual beli perkara yang hampir 1 triliun. 3 indikasi yang menurut saya menjadi kabar baik. Betapa misalnya Prabowo ini punya komitmen yang cukup bagus untuk menegakkan pemerintahan yang bersih ke depan. Apa yang terjadi pada persoalan judi online, yang terjadi pada Tom Lembong, soal perkara suap yang hampir 1 triliun, ini tidak berhenti di situ, Bang, tapi menyebar ke persoalan-persoalan lain yang saya kira masalahnya sudah menjadi common sense. Apakah iya judi online itu hanya menyasar kelompok-kelompok tertentu gitu ya, di kementerian tertentu?
Bagaimana kalau kemudian beberapa waktu yang lalu, misalnya di media kan sudah disebutkan, ada pejabat-pejabat negara yang misalnya juga gemar bermain judi online. Kan ini yang mestinya, bahwa kalau kita memang serius ingin memberantas persoalan-persoalan korupsi tentang judi online, dan menciptakan pemerintahan yang bersih, clean and good governance, ya tentu ini harus dijadikan sebagai trigger. Makanya kita ke depan harus kita lihat, apakah hanya berhenti di sini? Apakah hanya selesai di sini persoalan hukum ini? Itu yang sebenarnya kita tunggu ke depan. Oleh karena itu bagi saya ingin mengatakan bahwa persoalan Tom Lembong ini dan yang lain seperti judi online dan jual beli persoalan hukum gitu ya, yang hampir 1 triliun, ini semacam babak baru sebenarnya untuk membuka lembaran-lembaran lain terkait dengan korupsi, terkait dengan judi online dan jual beli perkara-perkara hukum lain yang selama ini memang selalu meresahkan kehidupan bangsa dan negara ini, Bang. Iya, berarti apa yang disampaikan oleh Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 DPR itu ingin membuat sebuah penegasan kepada publik bahwa di era pemerintahan Prabowo ini, ya kan, hukum tidak jadikan sandera. Tapi kalau memang ada masalah diusut. Tapi kalau ada yang diungkap, ya itu bukan karena politisasi hukum. Mungkin itu yang ingin ditegaskan oleh Ketua Komisi 3 ya, Mas Adi. Iya, saya kira memang begini. Tadi saya sudah ngomong ya bahwa persoalan serupa terkait dengan kebijakan yang merugikan negara, apa hanya terjadi pada Tom Lembong? Apakah hanya terjadi pada Kementerian Perdagangan? Bagaimana dengan kementerian-kementerian lain yang juga berpotensi merugikan negara? Kalau ini hanya selesai pada Tom Lembong, ya wajar kalau orang kemudian ngomongnya aneh-aneh. Ada kaitan politik lah, ini kriminalisasi dan seterusnya. Meski saya nggak setuju dalam arti bahwa ini kriminalisasi. Kalau memang tidak ada bukti, nggak mungkin dong kejaksaan itu akan menangkap dan menjadikan tersangka. Udah ini salah, tangkap. Tinggal dijelaskan apa salahnya. Tinggal dijelaskan kepada publik apa langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan oleh kejaksaan untuk melakukan hal yang serupa seperti yang dilakukan oleh Tom Lembong, seperti yang kemudian persoalan-persoalan judi online dan suap-suap itu. Ini kan semua penegak hukum bergerak, Bang. Kejaksaan bergerak, polisi bergerak. Kalau soal judi online kan polisi yang bergerak, ya kan? Kemudian perkara jual beli perkara hukum yang 1 triliun itu kan juga adalah kawan-kawan kepolisian kalau tidak salah. Atau kejaksaan, maksud saya. Jadi itu yang menurut saya menjadi penting. Jangan berhenti di sini. Orang sudah menyambut ini sebagai suatu yang positif, tepuk tangan terjadi di mana-mana. Tapi kalau hanya ini selesai di sini, awwaluhu wa akhiruhu, awalnya dan akhirnya berhenti di sini, wajar kalau kemudian ini semacam PHP, pemberian harapan palsu untuk supremasi dan penegakan hukum. Karena kan banyak publik, netizen kita sudah mention kanan kiri. Ini kasus nih yang impornya lebih besar. Kan Tom itu kalau tidak salah impornya 9. Bagaimana dengan impor yang 14, 16, 18 dan seterusnya. Itu yang mesti clear. Kalau misalnya menteri yang lain atau kementerian yang lain impornya itu tidak ada persoalan, ya jelaskan itu tidak ada persoalan. Apa yang salah dengan Tom? Kan itu yang belum clear. Apakah betul bahwa kebijakan impor saat itu tidak melibatkan banyak pihak dan itu hanya kebijakan personal yang tidak ada kaitannya dengan kementerian? Biar clear. Supaya ini yang kemudian menurut Habib sebenarnya harus dijelaskan secara transparan sehingga publik itu bisa menangkap apa yang sebenarnya salah. Intinya soal penegakan hukum ini menjadi salah satu kunci apakah Indonesia itu mampu menjadi negara maju atau tidak, Bang. Kalau masalah hukum kong kali kong masih tebang pilih nggak selesai, jangan pernah kita berharap menjadi Indonesia emas di 2045 atau keluar dari jebakan kutukan middle income trap. Hukum, supremasi hukum, persoalan korupsi itu menjadi ruh bagaimana kita mampu tumbuh berkembang menjadi negara yang maju, Bang. Tanpa itu semua apa yang dikatakan oleh Prabowo itu menurut saya cukup betul. Ya, banyak juga kemudian celutukan ketika sejumlah pegawai di Kominfo, di Menteri baru yang Mutia Hafid ini, Mas. Bukan Kominfo sekarang. Komdigi. Itu kan ternyata ada beberapa ASN di era menterinya yang sebelumnya, Kominfo ya masih namanya ya. Berarti kan waktu itu padahal Menkominfo yang lama Budi Aristiadi kan mau lagi galak-galaknya memberantas judi online. Apa ya senaif itu seorang menteri nggak tahu bahwa ternyata pegawainya sendiri adalah semacam pelindung dari ribuan situs judi online yang sekarang dibongkar oleh Mendigi ya, Menkodigi ya, Menteri Komunikasi dan Digital oleh Mutia Hafid. Nah, seolah-olah jangan sampai kemudian Tom Lembong sebagai lawan politik
ya kan, kemudian diproses, sementara nih seolah-olah hanya pegawainya aja. Nah, menterinya bagaimana? Tindakan-tindakan yang imparsialitas dari pemerintahan dari Presiden Prabowo dipertanyakan ini, Mas Adi. Jangan-jangan dalam pidato di GSN kemarin, pernyataan Prabowo itu benar. Nggak perlu studi banding. Apa sih yang perlu studi banding? Persoalannya sudah ada. Sudah kelihatan. Jangan-jangan memang nggak mau menuntaskan persoalan itu, Bang. Menteri ini orang hebat, Bang. Pasti paham betul bagaimana anatomi, kontur, budaya politik yang ada di kementerian. Iya, iya. Semua pejabatnya, semua anggota dan pengurusnya, semua pegawainya, menteri itu pasti hafal. Jadi saya selalu meyakini bahwa nggak mungkin menteri di kementerian apapun itu tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Berarti selama ini pembiaran dong. Saya tidak mau menyebut itu. Ini kan yang menjadi pertanyaan adalah mau tidak mau menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Oke. Itu yang kemudian menjadi concern kita ke depan. Kalau kita lihat satu persatu menteri yang begitu banyak, wakil menteri dan kepala badan, saya tahu apa masalah yang dihadapi negara ini. Korupsi, birokrasi yang tambun, pelayanannya itu kemudian tidak cepat, kemiskinan terjadi di mana-mana, datanya sering simpang siur antar kementerian, kemudian bansos yang tidak tepat sasaran, tahu semua, Bang. Ini soal mindset aja nggak mau diubah. Berarti banyak pesan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Oh iya dong, menteri ini tahu kok orang hebat, orang top. Dan mereka dibantu oleh wakil menteri, dibantu oleh staf sus, macam-macam lah. Punya instrumen untuk mendiagnosa apa persoalan-persoalan di negara ini, persoalan kementerian. Masalahnya adalah mau tidak mau eksekusi itu. Kan itu saja judulnya, Bang. Masa iya di Kementerian Komdigi itu tidak terdeteksi siapa yang nakal-nakal? Di kementerian yang lain juga nyerong-nyerong. Ganti menteri baru ketahuan. Iya, kan begitu. Terdeteksi dengan transparan, Bang. Kementerian itu kan seperti rumah kaca. Apa yang terjadi di sana itu pasti terdeteksi dengan nyata. Nah, orang kan sekarang sudahlah nggak perlu bersilat lidah. Sudahlah nggak perlu ngomong indah-indah. Seakan-akan paling NKRI, paling ingin menuntaskan kemiskinan, paling depan untuk membangun bangsa dan negara. Udahlah yang kecil-kecil aja dulu di kementerianmu beresi. Kan gitu aja dulu, Bang. Mau tidak? Ini bukan soal mampu nggak mampu. Mau atau tidak sekarang, Bang? Ya, jadi gebrakan yang dilakukan oleh Mulki Hafiz selaku Menteri Komdigi ya kan, memang cukup spektakuler juga, Mas. Karena baru ya kan, baru seminggu jadi menteri. Betul. Seolah-olah ini mungkin ada kaitannya mungkin begini. Mulki Hafiz kan sebenarnya kan ketua Komisi 1, mitra kerja dari Menkominfo yang sebelumnya ya kan. Betul. Nah, mungkin sudah diingatkan tapi nggak ditindak. Nah, baru ketika Mulki masuk ke kantor itu, kantor kementerian itu langsung disikat. Apa seperti itu? Mungkin publik melihat, wah ini sebenarnya menteri yang seperti ini Pak Presiden perlu memberikan teguran. Kenapa baru ketika diganti menteri? Saya tanya jelas. Abang deh. Ya. Menurut Abang, menteri ini tahu nggak dengan persoalan kementeriannya? Harus tahu, Bang. Harus tahu. Pasti tahu. Bukan harus lagi, pasti tahu. Berarti ini yang memang sengaja dibiarkan. Mau apa enggak itu aja menyelesaikan persoalannya. Pasti Prabowo itu nggak mungkin ngangkat menteri yang nggak tahu persoalan kementerian. Udah itu aja. Ini orang-orang pintar, orang top. Menteri dari partai adalah elit-elit, ketua umum, wakil ketua umum, ada sekjennya, dan orang-orang penting di partai. Ada sekjen ormas, kalangan profesional, orang top, Bang. Dan kita tahu mereka ini adalah orang hebat. Dan mereka pastinya ketika ditunjuk jadi menteri dan wakil menteri, tahu apa yang mereka lakukan. Nah, pertanyaannya adalah ketika mereka menghadapi masalah birokrasi, masalah korupsi, masalah inefisiensi, mau tidak mereka itu melakukan revolusi besar-besaran? Kan itu aja kuncinya. Kalau alasannya kecolongan atau saya tidak tahu. Udahlah, kalau kecolongan itu menurut saya terlampau kacau dan naif, Bang. Sekelas begini, sekelas menteri, nggak boleh ngomong kecolongan dong. Menteri itu bukan coba-coba. Menteri itu adalah orang yang dipercaya mampu melakukan sesuatu. Kalau tidak salah John Rowe, ya, dia kan seorang filsuf. Ya. Dia bicara begitu banyak tentang keadilan. Yang disebut dengan adil itu adalah kalau dia dikasih amanah dan tidak mampu menjalankan, dia akan nolak. Saya nggak mampu. Iya, iya. Kalau memang menteri ini nggak mampu menyelesaikan persoalan kementerian, bilang aja ke Prabowo, saya nggak sanggup, Pak. Lanjut 5 tahun lagi, mundur aja saya. Itu adil namanya, Bang. Problemnya, jangan-jangan memang banyak menteri yang nggak mampu, pro mampu. Siap, Pak, tegak lurus 5 tahun. Yang ingin saya katakan adalah, mestinya di 5 tahun yang akan datang,
Tak ada lagi persoalan-persoalan yang kita ributkan. Hukum tuntas, jangan tebang pilih. Jangan hanya bersenti di itu saja. Persoalan korupsi tuntas. Iya kan, kemiskinan selesai, ketahanan pangan selesai, dan seterusnya. Coba tunjukkan ke saya, Bang, apa yang kurang di negara ini? Ya. Nah, Menterinya top, anggarannya banyak, punya presiden mantap, dukungan politiknya luar biasa. Iya kan? betul. Dan nyaris tak ada oposisi. Kurang apa negara ini, Bang? Kalau hari ini masih mengungkap judi online aja tak beres, Ya. kalau masih persoalan impor ini nggak beres, yang merugikan negara. Aduh, ini bukan lagi ketidakmampuan, tapi memang ini dibiarkan. Jadi kita melihat Presiden Prabowo ini ibarat makan bubur, memang makannya dari pinggir-pinggir ini Mas Adi, ya kan? Tapi ini yang sangat strategis semua, misalnya masalah impor. Nggak mungkin kita bisa mencapai kemandirian pangan kalau mafia pangan, ya kan, tidak diberantas. Kan dimulai dari importer-importer nakal, ya kan. Kemudian masalah judi online, itu kan juga menggerus, ya kan. Nah, di pemerintahan Kabinet Merah Putih ini juga ada beberapa menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang juga sebelumnya pernah terindikasi juga kasus, tapi kemudian juga tetap masuk ke kabinet, ya kan. Nah, apakah ini kemudian tiba-tiba ke depan akan ada lagi kejutan-kejutan terhadap orang-orang ini, Mas Adi? Ya kalau mau jujur ya selesaikan setuntas-tuntasnya. Biar nggak sumir, biar tidak spekulasi, biar tak ada dugaan-dugaan bahwa hukum itu tebang pilih. Tuntaskan semuanya, biar clear. Karena, sorry to say, netizen kita kan jago-jago, Bang. Dalam sehari itu bisa dipretelin siapa yang punya masalah. Bukti-buktinya nyata. Apa yang dianggap sebagai kerugian, apa yang terindikasi korupsi, dan apa yang terindikasi merugikan negara, itu nyata, Bang. Tapi karena progress report dari penegakan hukum kita misalnya, itu tidak tuntas, tidak selesai, ya orang jadi hopeless juga. Ini paling di awal aja, di akhir ini tidak akan selesai persoalan. Itulah yang saya kira, ini persoalan trust bagaimana supremasi hukum kita itu bukan hanya di awal, tapi dia sampai di ujung, sampai 5 tahun yang akan datang. Bahwa akan begitu banyak persoalan-persoalan hukum itu akan tuntas setuntas-tuntasnya. Bahwa persoalan korupsi itu bukan hanya terjadi di situ, tapi di tempat-tempat yang sebenarnya cukup nyata di depan kita. Dan itu sangat mudah untuk dieksekusi. Itulah yang saya sebutkan di awal. Prabowo Subianto dengan Kabinet Merah Putih punya segala instrumen untuk menuntaskan semua persoalan ini. Masalahnya mau tidak. Itu aja. Mau atau tidak? Mau atau tidak. Kalau mau atau tidak itu terkait dengan independensi Presiden Prabowo dari pengaruh Pak Jokowi, menurut Mas Adi bisa nggak ya? Ya Prabowo ini sudah presiden, Bang, dilantik, Bang. Ya saya kira Prabowo ini dari berbagai penjuru mata angin lah, adalah presiden yang menurut saya komplit lah ya. Terlepas dari persoalan-persoalan yang kontroversial, dukungan politiknya banyak, ketua umum partai, solid, nggak ada oposisi, jaringan internasional luar biasa, Bang. Siapa yang bisa mengintervensi Prabowo? Jadi menurut saya, Prabowo pastinya untuk 5 tahun yang akan datang akan mengeksekusi dan menjalankan pemerintahan ini. Ya based on bagaimana Prabowo itu membayangkan Indonesia yang maju. Kan Prabowo dalam pidato-pidato politiknya luar biasa. Waktu pelantikan, waktu di Hambalang, kemudian kemarin waktu di SGSN, itu kan pidato-pidato yang memberikan harapan yang luar biasa, Bang. Nggak mungkin negara maju kalau tak bersih pemerintahannya. Menteri itu bekerja untuk bangsa dan negara. Jangan bekerja untuk konco-konco dan kroni-kroninya. Itu kan harapan besar. Ya. Oleh karena itu bagi saya nggak ada lagi cerita bahwa Prabowo itu dalam tanda kutip ya bisa diintervensi oleh siapapun. Jadi secara definitif Prabowo itu adalah presiden yang saya kira punya naluri, punya leadership dan feeling bagaimana membawa Indonesia maju dan sukses. Nah tinggal bisa tidak menterinya ini bisa mengimbangi dengan kerja-kerja Prabowo yang menurut saya gaspol ini. Mungkin dulu menteri ini berada di zona nyaman. Ya, tapi per hari ini ketika mereka punya presiden namanya Prabowo Subianto, langsung gerak cepat, bahkan mengatakan bahwa jangan ada lagi ada kemiskinan, pengangguran, ketahanan pangan, energi, makan bergizi gratis, itu harus tuntas. Ya, menteri ini harus melipat gandakan bagaimana semangat-semangat ini yang kemudian harus bisa diwujudkan. Nah, problemnya adalah kalau kita hitung rata-rata, jadi menteri ini adalah orang yang berkontribusi terkait dengan pemenangan Pilpres. Yeah. Ini khawatirnya di situ, persoalan hutang budi itu menjadi persoalan yang serius sehingga sekalipun menteri itu tidak berkinerja dengan baik ya,
performa kinerja mereka tidak bisa diharapkan, nggak bisa diganti. Karena persoalan hutang budi itu. Artinya mungkin Pak Prabowo sebagai bentuk utang budi itu tadi, ya kan, diberikan kesempatan, ya kan, untuk menunjukkan kinerja. Ketika 6 bulan atau 1 tahun memang ternyata tidak mampu, bahkan bermasalah, mungkin utang budi itu sudah selesai. Barangkali mungkin begitu pendekatan Ya, yang dilakukan oleh Pak 100 Prabowo. 100 hari kerja Sudah kelihatan itu ya. itu menurut saya layak tidak. Seorang menteri sudah dikeluarkan lampu kuning. Evaluasi pertama. Kalau dikasih kesempatan 100 hari lagi nggak perform, ya gantilah Bang. Nah, Banyak orang hebat kok dan top di negara ini. Tinggal tunjuk mau menteri yang kayak gimana. Mau dari kalangan aktivis, proporsional, lulus luar negeri, dari kampus, LSM, lengkap ini negara Bang. Tinggal mau yang mana barang. Kan itu aja. masalahnya kan gini Mas Adi, masalah independensi Pak Presiden Prabowo ini kan gampang sekali kemudian ya dicocok logika, ya dikait-kaitkan. Misalnya tiba-tiba baru belum lama ketemu dengan Presiden Prabowo ketemu dengan Pak Jokowi, ya kan, semalam habis dari sebuah kunjungan kerja jauh ke Merauke, ya kan, kemudian kembali tiba-tiba malamnya Pak Prabowo sudah menyambangi mantan Presiden Jokowi ke kediaman, kemudian makan nasi goreng bareng-bareng. Nah, seolah-olah begini, publik dengan kacamata publik tentunya ya, seolah-olah melihat, nah Pak Prabowo belum apa-apa udah lapor ke Pak Jokowi. Padahal kan itu sebuah penilaian yang belum tentu benar. Gimana Mas Adi melihat ini? Ya, satu-satunya argumen ya terkait dengan kunjungan Prabowo dengan Jokowi, tentu ini tidak terlepas dari sikap kenegarawanan yang ingin ditunjukkan oleh Prabowo ya. Di tengah kesibukan membangun bangsa, mengorkestrasi bagaimana Indonesia ini maju ke depan, Prabowo masih berkesempatan untuk berkunjung dan bersilaturahmi. Kenapa saya sebut sebagai sikap kenegarawanan? Ya saya kira tentu Prabowo itu ingin menggali begitu banyak bagaimana membangun Indonesia dari Jokowi yang beberapa waktu yang lalu ya sudah lengser. Kenapa begitu jalan ceritanya Bang? Kalau ini maksud dianggap sebagai tidak independen dan seterusnya, saya kira Prabowo Subianto itu bisa melakukan apa aja di negara ini sebagai presiden. Tapi karena punya kerendahan hati untuk berdialog dan berdiskusi dengan mantan-mantan presiden, ya Prabowo juga datang ke Solo, menganggap Jokowi adalah sebagai sosok yang sepertinya juga perlu digali bagaimana success story selama 10 tahun menjadi presiden. Meski banyak netizen dan banyak pihak yang mengatakan, oh mungkin ini akan ngomong tentang mungkin menteri, mungkin pilkada. Ini Prabowo presiden kok. Kalau ngomong pilkada, Prabowo juga bisa ngomong ke semua partai. Dan Prabowo bisa mengakselerasi semua kekuatan-kekuatan politik di negara ini. Bukan hanya presiden Prabowo ini Bang, ketua umum partai Bang. Dia bisa panggil semua ketua umum partai. Dia bisa perintahkan lah kira-kira begitu semua partai ini untuk bicara tentang pilkada, kepentingan bersama Kim dan Kim Plus, ataupun menteri. Kalau memang ada menteri yang nggak perform, nggak peduli menteri-menteri itu separuhnya orang Jokowi, tinggal diganti kok. Apa susahnya? Prabowo punya keundangan untuk melakukan itu. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Prabowo ketemu Jokowi ini misalnya dikaitkan dengan independensi dan seterusnya, aduh bagi saya nggak Prabowo banget ini barang gitu lah Pak. Ya paling mungkin Prabowo itu butuh lah insight, semacam masukan bagaimana menghadapi persoalan-persoalan Indonesia minimal 5 tahun ke depan seperti apa. Kalau soal kementerian, urusan kinerja, pilkada, udahlah Prabowo itu di atas segala-galanya udah Bang. Jadi itu yang saya kira Prabowo itu punya kerendahan hati untuk tetap ya menimba ilmu dari orang-orang yang selama ini sudah dinilai berjasa. Nah teman-teman, seperti yang sudah kita saksikan tadi pendapat dari Adi Prayitno yang dimana beliau mengatakan jika ingin Indonesia menjadi negara yang maju dan menjadikan Indonesia emas, Presiden Prabowo harus menegakkan hukum tanpa tebang pilih. Karena masyarakat berharap banyak terhadap presiden kita agar Presiden Prabowo dalam pemerintahannya dan seluruh jajarannya bisa membatas korupsi. Nah, sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Buat teman-teman yang suka dengan channel ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman yang lain ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.